rakyat yang diterima logbong. Artinya kenapa? Karena harga barang semua naik. Sementara untuk mencari uang, masyarakat sudah nggak bisa. Dan kompensasi dari pemerintah sendiri itu tidak pernah ada sampai dengan sekarang. Sementara penambahan isolasi masyarakat bertambah ke bulan Mei. Artinya harga barang sudah naik semua, masyarakat daya beli sudah tidak ada. Itulah tugas pemerintah untuk memberi kompensasi. Pemerintah jangan hanya memberi instruksi saja, tapi tidak dibarengi dengan kemuslahatan terhadap masyarakat. Bangsa dan negara ini ada untuk kesehatan rakyat, bukan itulah tugas pejabat-pejabat untuk menjadi penguasa di negara ini. Jadi negara ini bukan seperti mengurus perusahaan. Makanya tugas gubernur apa, tugas bupati apa, tugas wali kota apa, tugas DPR apa. Makanya rakyat ke depan berhati-hati orang-orang yang mencalonkan diri. Mereka rupanya ingin menjadi pejabat untuk memperkaya diri dan memperkaya keluarganya saja. Jadi corona efek ini sudah parah. Dan corona efek ini memang ini kan penyakit internasional. Jadi sudah saatnya gubernur berpikir, bupati berpikir, wali kota berpikir, juga DPR berpikir. Berani nggak mereka misalnya memotong gaji mereka untuk diberikan kepada rakyat? Berani nggak DPR, bupati, wali kota, gubernur, begitu juga dengan TPK pemerintah Aceh yang begitu banyak untuk dipotong diberikan untuk rakyat. Jadi adanya mereka kan, adanya negara ini kan karena adanya rakyat. Jadi kalau negara ini tanpa rakyat, negara apaan tuh? Jadi kalau kita lihat tentang pejabat pemerintahan yang menyatakan dirinya cinta kepada tanah air, cinta kepada rakyat dan sebagainya, tetapi pengorbanannya untuk tanah air belum nampak satu orang pun semenjak berdirinya republik ini. Belum ada, kecuali Aceh yang menyumbangkan pesawat terbang dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang lain yang menyatakan saja saya tidak akan memberikan sejengkal tanah pada siapapun, begini keutuhan negara macam sebagainya, tetapi kedaulatan rakyat sudah hilang. Bagaimana menurut Tuan Subrata? Itulah kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh politisi-politisi yang ingin merebut kekuasaan. Makanya rakyat mulai sekarang harus sadar siapa yang akan dipilih nanti. Jadi jangan sampai dengan kenyataan ini kita sudah melihat bahwa mereka memang tidak pro rakyat. Jadi kalau ke depan ada pemilihan lagi, rakyat hanya jangan dibeli dengan 100.000, dengan 2 kain sarung, dengan 2 botol kaca strop. Karena kalau itu terus terjadi, beginilah akhirnya. Indonesia ini kan negaranya terlalu luas, rakyatnya terlalu banyak. Jadi kalau nggak sanggup mengurus, ya berikan saja hak-hak yang penuh kepada daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing. Jadi jangan sampai sentralistik ini yang membuat begini ada musibah internasional dengan corona efek. Negara tidak sanggup melakukan kemaslahatan, melakukan pencegahan terhadap rakyat. Jadi keterlambatan dalam mengurus kepentingan kemaslahatan rakyat itu memang sangat terpengaruh dari segala-segalanya. Itu kan mentalitas yang memimpin bangsa dan negara ini. Itu kan artinya mentalitas pejabat memang sudah rusak. Mentalitas hanya membeli suara dari rakyat untuk menguasai negara ini. Makanya rakyat mulai dari sekarang itu menjadi pengalaman dan menjadi supaya jangan lagi nanti terpengaruh.
dengan pejabat-pejabat yang ingin menguasai pemerintah dengan cara menghalalkan segala cara. Jadi saran untuk pemerintah bagaimana tuh solusi yang lebih baik supaya pemerintah lebih lancar untuk menjaga keutuhan negara dan kemaslahatan umat dan untuk kekuatan ekonomi dan sebagainya. Kita sekarang lah kalau mau melihat pemerintah serius dan tidak serius, pemerintah harap menekan kenaikan barang. Harga sembako itu sebenarnya itu kan harga yang paling penting bagi rakyat sekarang. Jadi dengan naiknya sembako berarti itu sama juga dengan membunuh rakyatnya sendiri. Jadi itu tugas pemerintah di dalam menstabilkan harga beras, harga minyak goreng, harga gula. Itu yang untuk sehari-hari, untuk bagian makanan sehari-hari itu jangan sampai naik. Ya, ini kekuatan rakyat kan kita harus kita ukur. Ada kekuatan rakyat menengah ke atas, ada menengah ke bawah, kan? Jadi kelas yang menengah ke atas oke lah, sah-sah saja dia mampu, kan? Tapi kelas menengah ke bawah seperti yang buruh upahan, masyarakat upahan itu kan paling sengsara. Satu hari dia meminta untuk sesuap nasi untuk satu hari makan. Jadi sementara sudah dikurung oleh pemerintah sudah hampir 14 hari, kemudian ada penambahan lagi. Jadi kalau memang ada rakyat yang berjalan, berarti dianggap rakyat itu sudah keras kepala. Jadi macam mana menurut itu kan kita tidak bicara menengah ke atas. Yang kita bicarakan sekarang adalah menengah ke bawah, karena menengah ke atas itu persentasenya kan sedikit. Yang paling banyak kan rakyat menengah ke bawah. Artinya itulah tugas dan fungsi pemerintah di dalam melihat corona efek ini. Artinya pemerintah betul-betul serius, jangan hanya bicara dan ngomong saja. Sekian dulu Pak Muhtar. Ya, untuk selanjutnya kita sambung dengan sesi berikutnya. Ya, macam mana? Cocok? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.